Oke, teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep dari dasar-dasar mesin listrik. Dan setelah ini pun aku akan menjelaskan tentang penggunaan tombol start stop pada latching dan juga akan menjelaskan tentang pada bagian dari ini ya teman-teman, circuit control dan sistem DOL, direct online. Itu di Ketsimu juga. Oke, kita mulai aja. Yang pertama dari konsep dasar mesin listrik. Nah, konsep dasar dari motor listrik itu sendiri ya, pertama itu adalah motor listrik, di mana itu adalah aktuator utama dalam sistem industri yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan cara adanya putaran atau gerakan, yang dimana agar motor dapat bekerja sesuai kebutuhan proses, maka diperlukan sistem kontrol listrik gitu. Nah, kontrol motor listrik pada dasarnya adalah cara mengatur, mengendalikan, dan melindungi motor agar dapat kemudian menyala, start ya tandanya, dan berhenti atau stop sesuai perintah. Nah, ada itu juga bisa dengan dia akan berputar ke arah tertentu, entah itu maju atau mundur, kemudian mengatur kecepatan putar torsi, menjaga keamanan motor dari beban lebih, korsleting atau gangguan lain. Kemudian sistem kontrol ini tuh emang sederhana ya, misalnya kayak cycle on off. Nah, hingga kompleks. Misalnya pengendalian kecepatan dengan inverter atau VFD dan sistem otomatis yang berbasis PLC gitu. Nah, konsep dari dasar sistem kontrol itu gimana sih? Nah, itu yang pertama itu kan ada input ya. Input itu sebagai masukan, di mana nanti itu kita bakal masukkan dari apa yang kita inginkan. Terus ada proses atau plan, di mana dari apa yang udah kita input itu akan diproses gitu. Kemudian ada juga namanya integrated assembly, di mana dari sebuah proses itu akan menjadi masuk ke dalam tahapan yang produksi yang berbeda gitu. Yang dimana itu akan digabungkan menjadi satu lini produksi yang terpadu dan efisien. Nah, kita akan masuk ke bagian latching. Cara kerja latching itu gimana sih? Nah, latching itu biasanya emang dipakai di sistem kontrol kayak motor listrik, relay, atau PLC. Nah, cuman prinsipnya ketika tombol start ditekan, beban kayak misalnya motor itu tuh bakalan tetap on walaupun tombolnya udah dilepas. Nah, baru bisa off kalau tombol stopnya yang ditekan gitu. Nah, komponen itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tombol stop, yang kedua ada tombol start, yang ketiga ada relay atau kontaktor, dan yang keempat ada beban, misalnya motor gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya seperti ini ya. Di posisi awal, posisi stop itu akan tertutup. Artinya jalur listrik itu masih nyambung. Kemudian ada posisi awal di start, itu bakal terbuka. Nah, juga belum ada arus masuknya gitu. Lalu ada relay atau motor off. Nah, kemudian ada kita tuh bakal lanjut ke bagian menekan tombol start. Nah, tombol start itu ditekan, itu akan tertutup start. Nah, kemudian arusnya itu bakal melewati stop inch ke start, kemudian ada kumparan relay. Nah, kemudian relaynya itu bakal aktif, teman-teman. Ketika relaynya aktif, motornya itu bakal nyala. Nah, ketika motornya nyala dan dari relaynya itu aktif, audio di kontak yang nolnya itu dari relay ikut menutup. Nah, jadi jalur paralel dengan tombol start itu akan lepaskan tombol startnya. Nah, ketika tombol startnya itu lepas atau dalam posisi no, itu kemudian dia itu akan nanti balik terbuka. Nah, motor itu tetap nyala karena arus yang lewat auxiliary contactnya itu dengan relay itu udah ketutup gitu loh. Dengan nilainya itu disebut latching atau pengunci. Jadi ketika tombolnya itu udah kalian tekan sekali, dia itu akan mengunci teman-teman. Dia akan mengunci dan arusnya itu akan terus-terusan mengalir. Kemudian kita akan menekan tombol stop. Tombol stopnya itu kemudian akan terbuka. Lalu arus ke relay itu bakal terputus gitu. Nah, kemudian relaynya mati, lalu auxiliary kontaknya terbuka lagi. Kemudian motornya itu bakal mati dan kembali ke kondisi awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian komponen-komponen utamanya, di mana komponen utama itu terdiri dari saklar atau switch yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual. Dan biasanya itu emang berupa tombol start dan stop pada rangkaian kontrol. Selanjutnya ada MCB, di mana itu sebagai miniatur circuit breaker yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dari arus lebih atau overcurrent atau korsleting, short circuit. Jika terjadi gangguan, MCB-nya itu otomatis memutus aliran listrik untuk kemudian melindungi peralatan. Nah, selanjutnya itu ada kontaktor, di mana kontaktor itu sebagai sebuah saklar listrik yang dikendalikan secara elektromagnetik,
Dimana fungsinya itu ya untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke motor secara otomatis dalam rangkaian kontrol gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian DOL atau direct online. Nah, ini contoh gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, ini sebagai gambar dari rangkaian kontrol yang ini, dan yang ini sebagai gambar rangkaian power dayanya gitu. Nah, komponen utama itu apa aja sih? Yang pertama itu ada MCB sebagai miniatur circuit breaker, dimana itu sebagai pengaman utama dari hubung singkat arus lebih. Nah, kemudian ada kontaktor sebagai magnetic kontaktor, yaitu saklar elektrik yang dikendalikan dengan coil. Lalu ada overload relay sebagai pengaman beban lebih agar nanti motor tuh nggak rusak kalau arusnya berlebih gitu. Kemudian ada push button start, no. Terus ada push button stop. Terus ada motor 3 fasa gitu. Beban yang mau dijalankan itu seperti apa. Nah, cara kerjanya itu gimana? Yang pertama, itu dari tombol stop, posisi normal itu kan nyambung. Jadi arusnya itu bakal standby siap mengalir. Kemudian pas tombol start ditekan, arus mengalir ke coil kontaktor. Terus kontaktor itu bakal aktif. Kemudian motor terhubung ke sumber listrik. Nah, yang ketiga, mohon maaf, kontak bantu yang nomor pada kontaktor ikut menutup. Itu akan menghidupkan yang namanya fungsi latching itu tersendiri. Jadi, walaupun tombol startnya dilepas, motornya tetap nyala. Kalau tombol stopnya ditekan, arus ke coil kontaktor terputus, kemudian kontaktornya lepas, lalu motornya mati. Kalau beban berlebih, overload relaynya itu akan trip, kemudian coil kontaktornya mati, lalu motornya otomatis terputus. Begitu. Terima kasih. Untuk itulah kita bakal lanjut ke bagian dari gambar rangkaian latching dan DOL-nya di Keitsimu, teman-teman. Nah,
Oke, teman-teman, dalam video kali ini kan udah terlihat ya hasil dari bentuk rangkaian dari doll starter, dimana di sini dalam bentuk 3 fasa. Di sini ya, ini 3 fasanya, dan dia itu ada di sini ada tombol on, off, dan trip. Nah, tanda-tandanya dari masing-masing tombol ini, dimana on itu berarti bertanda kalau misalkan motornya ini sedang berputar dari rangkaian ini. Sedangkan off itu tandanya motornya berhenti. Nah, kalau trip itu apa? Kalau trip atau trip ya, ini harusnya trip tulisannya atau trip. Itu tandanya kalau ada muatan yang berlebih. Jadi semisal ya, kalau misalkan kita jalanin aja, kita running. Terus kita MCB-nya kita sambungin, kita nyalain dulu. Nah, di sini kita bisa tekan tombol start, kita start aja. Nah, di sini terlihat indikatornya lampunya itu berwarna hijau atau dia on. Nah, tandanya motornya ini itu berputar, teman-teman. Motornya berputar. Dan untuk berhentinya, kita tekan tombol yang ini, tekan tombol stop. Maka dia akan berubah menjadi merah atau dia berhenti. Nah, kalau untuk kondisi trip itu bisa terlihat di sini. Ketika kita memberikan muatan berlebih atau kita taruh muatan dari sini. Nah, dari sini, maka OL ini ya, indikator OL ini, lalu komponen OL ini akan bereaksi di sini, di mana dia akan berefek yaitu mempunyai muatan yang berlebih. Alhasil indikatornya ini akan berbunyi, indikator trip ini akan berbunyi atau akan langsung hidup gitu atau berwarna kuning. Ini kita coba ulangin lagi ya. Tuh, tandanya muatannya berlebih dan dia akan berhenti, stop. Nggak bisa di start, nggak bisa di stop. Nah, ketika kita membalikannya lagi di sini, nah, ketika sudah selesai kita balikin lagi, dia akan kembali lagi ke off. Jadi kita bisa start lagi, motornya akan bergerak. Nah, dan dia akan kembali hidup. Dan di sini tercatat motornya itu berputar. Kita stop, dia akan merah lagi. Kayak gitu. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.